tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, tuh qadarullah pasti terjadi. Itu yang berlaku. Kita sering mendengar ungkapan manusia hanya berencana. Allah yang menetapkan. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kita kadang-kala dapat berita, baca berita, ini ada binatang yang umurnya kira-kira berapa juta tahun yang lalu ya. Ada fosil ini itu macam-macam. Itu hanya mereka-reka, menduga. Kenapa? Karena mereka juga nggak tahu, mereka belum lahir waktu itu. Kalau bicara hasil penelitian ya beda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu orang ke orang lain. Tapi ini ambil nih sebuah keyakinan seorang muslim. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Apa yang pertama Allah ciptakan? Awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Pena. Full pennya. Pena yang pertama diciptakan. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub. Uktub, tulis. Wa ma aktub. Apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis berdasarkan ilmu Allah tentunya. Segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti fase kita nih udah tertulis. Bahwa Indonesia akan mengalami gelombang kedua. Bahwa akan mati setiap hari dengan jumlah hampir 1.000. Atau dengan jumlah yang pasti 1.070 umpamanya. Yang terpapar COVID, Anda nggak tahu hari ini berapa. Kemarin kalau nggak salah 56.000. Itu udah tertulis. Akan terjadi kekosongan oksigen. Di rumah sakit ini akan ada seorang yang mengandung, kemudian dia meninggal dunia karena nggak dapat kasur umpamanya. Akan ada kapal laut di tengah-tengah gelombang COVID yang tenggelam di penyeberangan antara Banyuwangi ke Denpasar. Tadi malam, seharusnya anak kajian tadi malam. Tapi nggak jadi. Akhirnya ditunda malam ini. Itu sudah ada. Sudah ada. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu seorang mukmin hidupnya tenang. Dan beriman dengan takdir ini membuat seorang hamba jadi pemberani. Nggak bonek, pemberani. Ketika bicara perang, kita tahu banyak yang nggak pulang di medan perang. Tapi lebih banyak yang pulang. Beberapa peperangan yang terjadi di masa Nabi SAW, perang Uhud, jumlah pasukan Nabi SAW itu 700. Yang meninggal 70. Berarti kan cuma 10%. Jadi seorang mukmin itu yakin, semuanya udah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang beriman dengan takdir itu nggak akan sombong, nggak akan angkuh dengan apa yang dia miliki.
dengan apa yang dia usahakan, dengan jabatan yang dia capai, dengan karir dan kesuksesan yang dia peroleh. Kenapa? Semuanya itu takdir Allah loh. Loh, sampai anak jadi gubernur itu takdir Allah. Iya. Kenapa? Karena semuanya udah ditakdirkan. Dan dia nggak tahu besok bagaimana. Besok bagaimana dia nggak tahu. Makanya beberapa waktu yang lalu kita melihat bupati-bupati terpilih mati. Udah terpilih dia jamaah, Masya Allah. Dia sudah kampanye, sudah dihitung suaranya, mati. Ingat, kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Tapi kita yakin semua sudah ditetapkan. Jadi manusia ini makhluk yang lemah. Tapi dia menjadi kuat karena bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ucapan dia, semuanya udah ditakdirin. Terus gimana? Ya udah jalanin aja. Nah, ketika dia sukses juga sama. Itu juga takdir Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hadid ayat 22-23. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu Allah adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tuh lihat jemaah. Apa yang menimpa dari musibah fil ardi di bumi ini. Ada bencana massal seperti COVID-19 yang bukan hanya menimpa kita. Yang dampaknya itu menyeluruh. Ma asaba min musibatin fil ardi di bumi ini. Pandemi, ya mungkin salah satu bentuknya. Wala fi anfusikum, dan tidak pula di diri kalian pribadi. Engkau aja yang merasakan musibah itu. Orang nggak merasakan. Seperti orang, maaf, kena paku, ya dia kakinya yang kena paku. Orang sekampung nggak ada yang kena paku. Jadi ada musibah pribadi, ada musibah massal. Kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabar. Semuanya udah ada dalam Lauhul Mahfuz. Udah dicatat. Sebelum kami menciptakannya udah ada. Itu mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah udah tahu. Allah tuh udah tahu apa yang bakal menimpa kita. Itu yang dicatat. Kemudian Allah sebutkan. Allah kenapa memberikan penjelasan ini? Agar kalian hidupnya tidak menderita dan tidak congkak. Nggak sombong. Ketika engkau dapat musibah, engkau tidak larut dalam kesedihan. Udah kehendak Allah. Siapa sih ingin kehilangan ibunda tercintanya? Nggak ingin. Siapa ingin kehilangan anak tercintanya? Nggak ingin. Tapi tahu-tahu anak itu meninggal. Tahu-tahu ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, ustadz kita meninggal. Gak ada yang mau. Tapi supaya kita sadar, ini kehendak Allah. Dan tatkala dapat nikmat, tatkala engkau sukses, supaya engkau tidak menyandarkan itu kepada dirimu, kepada usaha, upaya, semangat, kesungguhan. Lah. Ustadz, tapi anak kerja. Nah, berapa banyak orang yang kerja seperti engkau? Berapa banyak orang yang kalau kita ngelihat nih, anak baca akan ada pendaftaran CPNS lagi momennya. Berapa ribu orang yang mendaftar dan berapa yang diterima? Kenapa engkau termasuk yang diterima? Kenapa fulan yang di kelas dia itu lebih pintar dari engkau nggak diterima? Semuanya menurut kehendak Allah. Allah nggak suka sama orang sombong, sama orang congkak. Jadi ya habibti fillah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman tuh, Masya Allah. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan dia semuanya baik. Urusan orang beriman ini, mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi, baik. Mau terdampak COVID-19 ekonominya, mau tambah kaya. Ada orang yang meraup keuntungan di tengah-tengah pandemi ini. Ada yang seperti itu. Urusannya baik semua. Ketika dia sakit baik, ketika dia sehat juga baik. Kenapa? In asabathu sarra. Kalau dia dapat nikmat, apa yang dia lakukan? Syakar. Dia bersyukur sama Allah. Dia meyakini bahwa nikmat ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian lidahnya mengucapkan pujian dan sanjungan buat Allah. Lalu itu nikmat dia gunakan dalam ketaatan. Maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra. Kalau dia ditempa petaka, ditimpa penyakit, bagaimana sikap orang beriman ini? Sabar. Dia bersabar. Dia tahu semua berjalan atas kehendaknya. Terus mau gimana? Ya udah, dijalanin. Serahkan sama Allah. Nggak perlu ngomong, oh andai kata, nggak perlu. Sabar. Menahan diri. Tidak mengucapkan ucapan yang dimurkain Allah Azza wa Jal. Bahkan kalau ada saudara yang meninggal, ada musibah menimpa, yang dia ingat, inna lillah. Kita tuh milik Allah. Ana sama antum tuh milik Allah. Indonesia yang sedang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Bapak Jokowi itu milik Allah. Menteri-menterinya milik Allah. Punya siapa? Punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla.